Talim kita, tajuk risalahnya kita bahas Al-Musyabatu Dati'atu wal wasiatatu au mutawasitatu. Sulit juga artinya apa tuh dong? Muhasabah diri dan wasatiyah atau konsep moderat secara Islam. Nah, muhasabah itu introspeksi, ya. Yang kita bahas penekannya mungkin hari ini kepada muhasabah dan cara bertorekot. Muhasabah itu di torekot namanya menghisap diri, ya. Introspeksi. Nah, mungkinlah kita bisa memperbaiki diri tanpa tahu memperbaiki diri kita sendiri, apalagi orang lain, ya. Ini penting terkait kehidupan, terkait juga masalah disiplin, terkait juga masalah kesusahan, problema, penyakit, ya. Karena kita nggak bisa menghisap diri atau tidak bisa mengenal diri kita. Kita bahas saja langsung dengan zikir, ya. Talqin zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1 kita isi dengan tajuk hari ini muhasabah, ya. Ada sedikit wasatiyah. Kaitannya ada. Kategori torekot amali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita awali dengan zikir, syahadat, sholawat, istighfar kepada Allah. Diikuti lurus niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi warid loka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir jahar tahara 3 kali putaran turun. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Qadar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah asyalihi wa ilaha hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takdi hajatina pasangiat wa khususan abaruyah Muhammad khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyati wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan ditalimi dilancarkan, dimudahkan urusannya dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung kita ke taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud. Wassalatu li asyari hayati wujud. Ashabil ajam milikul mawujud. Salatan tutahbil qulubinal iman. Wa biha biyunal Qur'an, wa biha biyunal Qur'an, wa biha biyunal Qur'an. Atubahi ayat wa tudu'alana biha nurul jannat wa nurun naim wa nurun najari ila wajhikal karim wajali wajirom min ahli, semuanya ahli. Rabbana amrina min ladunka rahmah Wahayilana min amrina rasyada. Rabbana lulika qulubana bada ilhaitana wa hablana min abdunka rahmah innaka antal wahhab. Ikraman wa tadiman Iwan jamaah hadirin wabil khusus Iwan akhwat ya ma'ah rahimakumullah ulama nal karama wa masyayikh kanal aizya wa bi muqaddimah murubi hadal mahad asyatid al-fattah guru kita sahabil qadilah yang andung talimi wabadu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita puji syukur selalu kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qadrat iradanya kita masih diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi di tempat ini. Baik yang hadir mengaji secara talaki maupun yang tidak langsung melalui dunia medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini tajuk kita malam ini akan kita bahas Al-Musyabatu Datiatu Wal Wasyatatu Au Mutawasyitatu bab 1. Artinya muhasabah diri dan terkait dengan wasatiyah atau kehidupan seimbang. Seimbang itu ada makna positif di Islam tapi ada makna negatif di non-Islam. Itu yang disebut moderat. Kita awali dulu taklim kita supaya lebih mudah dengan apa sih yang namanya muhasabah diri. Ya. Kita sandarkan dulu ilmu muhasabah diri ini dari Allah. Allah berfirman di Al-Quran surah Luqman ayat 15 ya, itu dasarnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim untuk diri. At-tabi sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kenali. Jadi inna idraka ayyubil mar'ilais syabil amir syahli ala ihwani akhwatan. Mengenal kekurangan diri ya bukan hal yang mudah dilakukan oleh ikhwan dan akhwat, betul kan? Bukan hal mudah. Coba Iwan koreksi, kenali kekurangan diri Iwan. Mudah gampang. Paling yang tahu gini, deh, ba aku dan pangantuk sih katanya. Nah, gampang tuh. Ba aku dan tiap mapal palupu sih. Kenal tuh. Padahal intinya bukan itu. Jadi, kekurangan diri bukan ke arah situ. Itu nggak disiplin aja. itu udah tahu itu kan, betul nggak Pak? Itu udah tahu. Ngapain itu dicari-cari persoalan? Antum sulit ngingat, ngantuk. Udah tahu antum itu pasti nggak disiplin tuh, betul kan? Iya. Coba ada yang sakit mata, minus. Udah tahu sebenarnya, nggak disiplin aja.
Waktu kita nggak ada untuk melihat yang hijau. Gini cuma hari-hari ya. Radiasinya gede nggak? Ya siap-siap semua kena antum. Baku ubenya nan pai. Kan ubenya pai. Ya. Wah, anda sadar makanan mani-mani. Lah naik kadar dulu abakabui mato. Kalau nan muda biasanya tak kalang tuh. Di lemak. Kalau nan tua kadagiang. Kadagiang larinya. Lupa hati-hati. Bisa gempor tuh. Ya. Sebenarnya itu tahu kita. Ya. Jadi pengertian kekurangan diri itu ayubil mar'alais itu bukan mudah. Salah ala iwanai akhwatan ya, tidak mudah iwan akhwat. Ya. Al-qiyami bihi lidah ada syababil layar qabulul. Pusing-pusing dulu. Coba bahasa Arab. Bukan hal yang mudah tuh. Itulah mengapa tidak banyak orang yang mau menggali apa yang jadi kekurangan dirinya. Digali dalam apa sih kurang diri, malas tuh orang. Cari ilmu muhasabah itu. Ya, karenanya katiru minan nasi fi istiqai mayang. Kusyuhum itu ikhwan. Fil wakai fa inna mayumayiju syaqqa daqiyahu syaqu aladi yarifa ayubah tuma yusrilu. Hada rajulun aqli. Padahal ciri orang yang berakal ialah orang yang mengetahui kekurangan dirinya. Bakal nggak lupa, daya ingat bagus, fokus. Artinya dia tahu kekurangan di dirinya. Kemudian memperbaikinya. Itulah orang-orang yang berakal. Hada rajulul aqwi. Itu orang yang berakal. Kata Quran tuh. Hakada ta'alimu turkut. Kama ana ta'alim. Asyariat al-islamiyati kadalika hal fafham akhwanan ya. Ajaran bertorekot begitu tuh, itu dia ya. Juga ajaran syariat Islam begitu juga. Awalnya apa? Mengenali kekurangan di dirinya. Jadi kalau belajar torekot, syariat, awalnya kenali kekurangan di diri dulu. Karena ajarannya itu sempurna. Ya. Begitu ikhwan akhwat. Wahada mayusama bil muhasyabatin da'iti ati aw aladi aldati. Awal muhasabati aladati ati bilokati turun. Yunsahu bisyahadatin fil islami. Ajaran bertarekat begitu, juga ajaran syariat Islam juga begitu. Paham kan ikhwan akhwat ya? Kira-kira gitu. Lebih jelas gini deh. Bahasa kita aja lah ya. Muhasabah diri itu begini. Mengenali kekurangan diri. Bukan hal yang mudah yang dilakukan ikhwan akhwat. Itulah mengapa tidak banyak orang yang mau menggali apa yang menjadi ajaran kekurangan diri. Padahal ciri orang yang berakal ialah orang yang mengetahui kekurangan dirinya, kemudian memperbaikinya. Itulah orang yang berakal. Jadi ajaran bertorekot begitu tuh. Juga ajaran syariat Islam juga begitu. Paham kan ikhwan ya? Nah, itulah yang disebut muhasabah diri. Atau melakukan perhitungan diri. Bahasa langitnya kira-kira apa? Bahasa marifatnya menghisap diri. Apa? Menghisap diri. Menghisap itu bukan menyiksa diri. Mengenali kekurangan di diri. Hisaplah diri antum. Banyak orang ngomong gitu gak? Kalau salah tangkap bingung kan? Bingung gak? Siksa diri antum katanya. Kenali diri antum, itu maksudnya.
Dalam ajaran Torekot amat super sangat dianjurkan. Begitu juga dalam ajaran Islam. Betul kan? Gimana antum mau baik kalau tidak kenal kekurangan di diri? Itu namanya apa? Muhasabah. Ya, muhasabah. Karena itu mengecek diri, melakukan introspeksi bahasa epistemologi. Betul kan? Kontrol introspeksi diri. Banyakkah manfaatnya? Banyakkah? Nah, sekarang orang kekurangan itu. Iwan akademis. Apalagi yang lain. Itu kekurangannya. Justru orang-orang yang pailit hidupnya mudah kontrol diri, betul kan? Iya kan? Nah, di antaranya kamu bisa step by step, satu-satu memperbaiki kualitas hidup. Kalau tahu kenal diri, bisa lebih bermanfaat bagi sesama, insya Allah. Tentunya amat sulit. Memperbaiki diri itu sulit. Menjadi lebih baik sulit kan? Jangan mudah ini. Jika nggak tahu menjadi sulit. Kalau nggak tahu mana yang mesti diperbaiki, berarti ajaran muhasabah diri ada ilmunya. Ya, nggak disamain aja. Ya. Catat. Nih, semua mesti tahu. Kalau nggak tahu, proses mengenal diri sulit. Satu, silabusnya gitu. Ajaran Islam ya. Ada 5. Sama merukun. Ada berapa? Coba tanya nih orang Win. Satu apa? Rukun iman ya tahu lah. Ajaran muhasabah diri ada 5. Satu apa? Nggak boleh loncat-loncat nih. Ya. Kok neken lagi lu ngajarnya? Enggak. Kenal nama nggak tahu cara kan repot bro. Betul kan? Nah. Ada 5. Satu. Melalui guru yang arif. Wah. Kenali diri, kekurangan diri, belajar sendiri, mbah Google, mesin pencari, ngaco antum, nasabnya kelang kabut. Enggak begitu. Cari guru yang arif. Derajat arif loh. Arif itu mursyid, susah. Kedua, melalui sahabat yang jujur. Setelah dapat guru, bersahabat, cari, tanya sahabat yang jujur. Tahu sahabat yang jujur? Barang antik tuh. Orang banyak tapi jujur antik. Iya kan? Susah cari yang jujur ya. Maka antum bisa muhasabah diri. Ketiga, melalui, ini enggak yang jomblo nih, pasangan hidup. Melalui pasangan hidup. Kalau suami melalui istrinya, itu muhasabah. Ketiga, ya. Makanya nomor 3, kalau yang pertama muhasabah diri harus kenali dengan istrinya pertama, jalannya repot dong. Nggak bisa belajar dong yang bujang-bujang kan? Yang apa? Nah, jadi pertama apa? Melalui guru. Kalau gurunya nggak Arab misalnya kan, nah, repot. Ya, bersahabat, cari sahabat yang jujur. Jujur. Ketiga, pasangan hidup. Keempat, ada yang tahu? Ini yang susah gurunya. Melalui musuh yang jujur. Betul nggak? Susah loh. Melalui musuh yang jujur. Ada nggak musuh yang jujur? Banyak. Kita nggak mau kawan karena kita nggak jujur. Nah, yang kelima, baru melalui pengalaman orang lain. Itu disebut manakib.
belajar kepada ulama-ulama orang lain. Ya, ulang. Ajaran muhasabah secara teori muhasabah filsafat katanya kan gitu kan. Satu gitu kan. Kan itu. Catat itu. Melalui guru yang arif. Kedua, melalui sahabat yang jujur. Ketiga, melalui pasangan hidup. Keempat, melalui musuh yang jujur. Kelima, melalui pengalaman orang lain. Teoriin. Amalnya nggak usah. Selesai nggak? Ya enggak lah. Ya, buku muhasabah sebebedan tuh, baik di UIN, baik di sini. Tapi dia nggak cari guru tarekat. Jalan nggak tuh? Ya enggak, atau tidur di rumah? Ya enggak lah, betul kan? Nah, kita curai satu-satu. Karena yang tadi kan gampang. Kalau digampangin maka jadi nggak bisa. Nah, melalui guru yang arif nggak usah dijelasin dong, udah tahu kok. Sudah itu melalui sahabat yang jujur nggak perlu dijelasin, udah tahu kok. Ya udah, cari aja sendiri. Kan gitu. Ilmu itu kalau udah digampangin, ya, gini. Melalui guru yang arif, temukan guru yang memiliki wawasan luas seputar jiwa dan mampu mengenali cacatnya seseorang. Berat tuh, guru yang tahu kira-kira karakternya gitu. Dilapor sampai mutolaah. Gampang nggak sekarang carinya? Banyak Pak, Mbah Dukun. Nah ya, udah itu bayar Pak, kasih rokok. Udah nyasar tuh ilmunya. Cari juga di Mbah Google. Ngaco pula tuh Pak. Dia bisa melihat kekurangan yang tidak mampu kamu lihat karena ketajaman mata hatinya. Cari tuh. Dalam tarekat guru itu disebut mursyid, yang seperti itu tuh. Syarat mursyid gitu tuh. Ya. Bila perlu celale, nah, di dalam bajunya tahu tuh bara buah. Wih, sakti. Aku indah, minta belajar itu Pak. Nah itu yang dipelajari. Ya. Seorang murid yang memilih mursyid akan ditunjukkan insya Allah. Dibimbing, dilatih untuk membersihkan kolbunya dulu. Bersih kolbu dengan apa? Dengan fikih, dengan perdebatan filsafat. Tidak ada jalan lain bersih kolbu dengan talqin zikir, namanya tahara, betul kan? Coba masa bersihin kolbu dengan apa? Dengan ilmu fikih, tambah pusing kan? Itu kan kalau ada masalah mencari hukum, betul kan? Ya. Pergi ke dokter jiwa bersihin kolbu. Yang dibersihin apa? Duit antum, dompet antum yang bersih. Iya kan? Duitnya yang bersih. Langsung ke tukang cuci. Ngaco lagi itu. Itu baju itu. Ya. Datang ke mursyid dengan talqin zikir. Karena setelah dibimbing kolbu antum, tempat bersemayamnya kotoran dan penyakit sifatnya baik lahir maupun rohani, ada niat di sana. Seorang mursyid akan memberikan treatment. Tahu ke treatmentnya? Dikumpulin orangnya. Sekian ini 56. Putaran di kepala. 3 dulu, hembak kolbu. Besok ada yang 100, besok 7, besok 3. Banyakin taklim. Tahu Quran antum nggak? Enggak, perewel aja ini sama si Andung nih, perewel nih. Ini. Enggak, ngukur madu. Itu treatment untuk bisa menghilangkan noda menjadi pas. Ya. Sekarang tanya, kalau bak itu misalnya volumenya 2 liter, ya 2 liter tuh bak tuh mau dibersihin, 2 liter air, kamu bersihin 1 liter dengan prostek, ngelotok tuh apa tuh baknya itu, macet baknya bisa meledak gitu, benar nggak?
treatmentnya nggak pas. Iya kan? Setuju? Alhamdulillah. Umumnya kalau yang datang kemari itu treatmentnya sama. Gitu. Nggak ada nencing kahak bana. Kalau ada nencing kahak bana, beko tak gesernya. Ada saya tekan tuh pulang macam tuh. Jadi rato-rato. Ya, standar. Nah, naik gitu. Ya. Nah, memang ada beberapa yang dijadikan umatan ya imamul. Ya, ada dinaikkan 1, dinaikkan 2. Itu levelnya makomat. Jadi 1 standarisasi. Ya. Guna tepat menghilangkan noda yang menjadi kekurangan pada dirinya. Itu melalui guru yang arif. Kan harus jelas tuh. Yang kedua, melalui sahabat yang jujur. Kira-kira gimana nih? Sahabat yang jujur akan mengatakan apa adanya tentang diri kamu, betul kan? Tapi sahabat yang ngincer rokok akan ngomong berlain, Pak. Setuju kan? Susah. Bener gak? Unde ngasih itu makanan, ande nih bojang dah. Dari pagi, angkul udah kiriman dari Renggae kan, piti. Aden balian apa kok? Nasi, makan siang alun kan. Pasti ada udang di balik aneh tuh. Sulit cari dan jujur tuh. Jadi sahabat yang jujur akan mengatakan apa adanya tentang diri kamu. Jelek-jelek, baik-baik. Dia tidak selalu membenarkan kamu, itu nggak enaknya. Iya kan? Makanya sahabat yang jujur jarang dikawanin karena kita terlalu jujur gitu kan gitu. Ya, tapi dia akan mengatakan sesuai kenyataan. Itu susah zaman sekarangnya. Jadi sahabat seperti ini perlu dipelihara. Ya. Perlu dipelihara. Aneh dipelihara orang yang banyak duit ya sahabat sekarang ya. Yang pinter lagi. Nggak perlu diandung pinter. Penting jujur deh. Ke bawah agama antum. Ya. Minta dia untuk gali apa kekurangan yang mesti diperbaiki. Sahabat ini mesti berwawasan luas, pasti beragama dengan baik sehingga masukannya sesuai dengan prinsip nilai agama lah. Kira-kira gitu ya. Ketiga, melalui pasangan hidup. Ada sumpel telinga untuk yang jomblo-jomblo, sumpel telinga. Gak apa-apa, ini ajaran ke depan. Pasangan hidup atau suami istri biasanya sudah saling mengenal. Gak mungkin lah gak saling mengenal kan? Iya kan? Betul. Baik secara luar maupun secara dalam, betul kan? Makanya sekamar Pak, betul kan? Kalau pasangan hidup kenalnya secara luaran aja bingung Pak. Iya kan? Iya kan bingung Pak. Bukan pasangan hidup nanya, pasangan baju. Iya. Menanyakan dan berdialog tentang apa kekurangan diri pada pasangan bisa jadi opsi yang menarik loh. Ini jarang zaman sekarang terjadi nih. Karena ego, strata. Ya. Namun setiap pasangan harus menilai secara objektif dong. Jangan ke genre. Jangan ke kodrati. Islam tidak ngajari genre. Oh gua nih walaupun istrinya stratanya S3, suami gua S2, sorry ya. Pakai strata, kacau itu rumah tangga. Pakai kodrat. Tahu kodrat? Kalau laki-laki nafkah, tanggung jawab. Pangan, sandang, ya. Perkara maling, tetek bengek, hantu belum. Laki-laki kan? Nah, perempuan suruh jadi tuan kan kayak repot bro. Ya. Memang ada saling ngisi kekurangannya. Tapi ada kebangetan ujungnya. Zaman sekarang memang menarik Pak. Ya. Sulit
belajar muhasabah terhadap pasangan ya. Tapi sebetulnya itu yang paling benar. Namun setiap pasangan harus menilai secara objektif maka kekurangan yang mesti diperbaiki dari setiap pasangan masing-masing. Cara ini juga bisa membuat lebih baik kualitas hubungan, memelihara keharmonisan rumah tangga, insya Allah. Gitu aja lah ya. Anu nggak akan berpanjang karena banyak jomblonya daripada yang sudah berkeluarganya, Pak. Keempat, melalui musuh yang jujur. Susah juga ya. Jadi muhasabah memang ajaran susah nih. Ya. Orang yang membencimu atau menganggapmu sebagai musuh biasanya sih mudah sekali untuk mencari-cari kesalahan yang kamu perbuat. Betul? Betul? Makanya cobalah belajar melalui musuh yang jujur. Cari musuh kamu. Paling gampang itu kalau orang musuhin kita, cari kejelekan kita. Bener gak Pak? Ayang, kapan baca kak? Ang buruk den, agi tahu. Tahu tuh daripada orang yang munafikun, bakawan. Betul kan? Itu makanya perintahnya cari ya muhasabah itu dengan melalui musuh yang jujur. Paling mudah deh mencari kesalahan kita yang kamu perbuat dan apa saja yang menjadi cacat dan kekuranganmu. Jadi pandangan orang yang memusuhimu itu bisa kamu manfaatkan sebagai hal yang berfaedah, setuju? Jadi kalau kamu punya musuh, manfaatkan menjadi faedah. Itu ajaran Islam. Nggak mungkin deh semua itu baik ya. Ada boleh musuh kita, tapi cari yang jujur musuh tuh. Memang awak cingkah pancilo. Atanyo, keburukan dan apa cilok katanya. Jangan berang memang jujur itu kan. Begitu. Itu Pak. Yakni dengan ikhlas menerima pandangan mengenai dirimu dan menggunakan pendapatnya untuk memperbaiki dirimu. Jadi nggak usah gampang baper. Atau baper. Itu dia. Kan orang sekarang baperan. Baper bahasa apa ya? Ngeper ya. Kelima, melalui pengalaman orang lain. Ini ajaran muhasabah aja ada 5 tuh. Silabus stratanya ya, gitu ya, makomatnya. Kelima terakhir ya, keenam bukan 5 ya, ada 6 loh, lupa Andung tadi. Keenam itu catat itu ya, bersikap rendah hati, muhasabah diri. Paling tinggi itu ya, keenam tuh. Ya. Jadi kelima melalui pengalaman orang lain. Tak melulu belajar itu dari kesalahan yang kamu perbuat sendiri, tidak. Misalnya kita belajar dari kesalahan kita sendiri, enggak. Tidak melulu begitu deh. Juga kita melihat pengalaman orang lain, betul kan? Ya. Kamu juga bisa ambil pelajaran dari orang yang melakukan kesalahan, bisa? Ya. Betul. Ya. Contoh Ajinia pesantren, bisa nggak belajar dari kesalahan sana? Bisa kan? Nah, ya. Jadi dia juga dakwah. Bisa nggak belajar sama iblis? Apa yang nggak boleh yang diajarin iblis? Sifat sombong, angkuh, takabur, betul kan? Nah, jangan dipakai. Ya. Petik apa yang mesti kamu hindari agar tidak terjerembab ke dalam lubang yang sama. Cara ini bisa menghemat umur kamu loh. Karena kamu nggak perlu mengalaminya. Adanya kesalahan pada orang lain dijadikan cermin, bukan untuk dihakimi. Itu yang paling bijaksana. Karena hakim udah ada. Hakim ada nggak Pak? Tahu nggak ini? Para netizen itu mau jadi hakim. Dikadalin goblok juga, ketahui netizen apa ya Pak ya? Jadi hakim, ya. Bukan begitu kok. Ya. Boleh dia medsos. Kita pula yang bayar lagi. Nggak tahu kalau kita dikadalin sengaja, ya dari segi negatif dinaikkan supaya viral, kan dia dapat duit. Nggak sadar kita digrogotin nggak? Ya. Gampang besok kalau mau cari duit. Di kondisi sekarang dengan kejahilan, naikin aja perbedaan Muhammadiyah dengan NU perkara kurban.
Adu-adu sama kamu tuh. Viral kamu, nggak dapat duit kamu, betul kan? Nah. Ya, itu dunia dajjal. Sikap rendah hati yang terakhir. Untuk bisa mengetahui kekurangan diri, kamu mesti rendah hati. Mau tahu kekurangan diri kamu, harus rendah hati. Jangan sekalipun membanggakan sesuatu yang dianggap sebagai kelebihan kamu. No. Jangan merasa sudah sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sikap rendah hati akan menyingkirkan rasa enggan dikritik. Banyak orang sekarang nggak mau dikritik kan? Karena rendah hatinya nggak ada. Dan merasa benar sendiri. Kamu jadi ikhlas dengan itu. Berat tuh. Untuk menerima masukan, membenahi apa yang selama ini salah, namun kamu anggap benar. Agak terepet-terepet kesombong nanti akhirnya. Bersikap rendah hati. Insya Allah muhasabah diri akan ngerti apa kelemahan kita. Bukankah hikmah bisa hadir kapan saja dan dari mana saja? Renungkan tuh. Setuju? Setuju. Jadi ada 6 ajaran muhasabah diri. Itulah awal kita teori amalan bertorekot dan teori tasawuf. Jadi kalau di Islam syariat namanya syariat batinnya. Sama Pak? Syariat batinnya itu. Jangan dulu ngajarin orang lain, ajarin diri sendiri. Jangan dulu perbaiki orang, perbaiki dulu diri sendiri. Nggak akan bisa deh. Gampang ya? Nah. Kalau dia sebagai penterapis itu udah tinggi makomatnya. Karena harus baik penterapis itu. Ibarat dokter kasih obat, sembuh. Kan gitu. Tapi kalau dokternya itu misalnya konsepnya larinya ke perkara kejiwaan. Yang dokternya itu sakit jiwa, sembuh nggak orang yang disembuhin? Bisa lebih sakit jiwa. Kemana ngaji nggak Pak? Bingung pula nih. Ya udah kayak gitu deh kira-kira. Makanya ahli-ahli jiwa harusnya ngaji tarekat, betul kan? Ya. Jadi hendaknya seorang pelajar atau biasa disebut murid yang bertarekat namanya murid Pak. Ya. Tahu bahwa merendahkan diri di hadapan gurunya ke gurunya dulu. Kan sama juga merendahkan diri kan bukan ke Allah aja, ke manusia juga. Antum merendahkan diri sama misalnya harimau, salah itu. Kalau ada harimau jangan merendahkan diri, hari kalau bisa kabur. Kan itu ya. Harus rendah dulu kepada gurunya adalah merupakan kemuliaan juga. Bukan menjatuhkan. Itu kemuliaan, sangat mulia dulu. Ketundukan kepada gurunya, kebanggaan, itu disebut tawadu secara makhluk. Boleh, itu dulu. Di hadapannya merupakan keterangkatan derajatnya dari situ. Hakikat tawadu itu kepada Allah. Tunduk itu ke Allah. Tapi tanpa melalui guru, antum gak akan sampai ke Allah. Dalam artian murid harus mematuhi nasihat, aturan dari gurunya. Selama itu dalam hal terkait hal-hal yang baik. Ya, tentu guru yang ada kearifan. Gak boleh melanggar. Dan merendahkan diri kepada guru, yaitu sama dengan memuliakannya. Itu ajaran Islam. Disitulah titik berkah. Mursyid sejati adalah pembimbing spiritual para salik thariqah. Salik apa? Orang yang berjalan menuju Allah. Ya. Untuk memurnikan, mensucikan dirinya, mengenali kekotoran dirinya, kekurangan dirinya. Itu awal ajaran thariqah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun adalah mursyid bagi para sahabatnya, khususnya sahabat utama yang terpanggil untuk menempuh jalan suluk.
Mursyid sejati bertugas membantu saliknya, muridnya, guna bisa mengenal al-haq dengan cara mengenali kebersihan diri dulu. Secara bertahap. Nggak bisa sekaligus. Sesuai perkembangan nafsnya. Serta mengembalikannya ke penyembahan yang murni hanya kepada Allah. Namun, ada namunnya, para salik pun akan dihadapkan pada dilema ketidakpercayaan kepada mursyid. Itu natural. Ya, natural itu. Makanya kalau mursyid nggak arif, bingung jadi. Ya, ada kayak gitu karena dia manusia kan, mursyid itu kan, iya kan, yang akan menjadi racun penyebab kegagalan dalam bersuluk. Tetapi dia pun tidak boleh taklid buta. Itu makanya nggak boleh taklid buta. Tarekat tidak ngajarin taklid, tapi harus taklid. Bingung kan? Yang nggak boleh taklid buta. Tuh. Taklid buto. Tahu taklid buto? Guru beli rokok, beliin. Tapi guru, kamu lihat tuh, pas orang yang dagangnya malengah, kamu ambil rokok, bawa ke guru, boleh nggak? Boleh katanya, itu taklid. Nggak boleh itu, gitu maksudnya. Perbedaannya gitu. Kalau satu suruh nyolong, satu beli rokok ya pergi, karena ada hak. Tapi kalau suruh nyolong, pergi juga kamu. Nah, itu taklid buta tuh itu tuh. Paham gak nih? Udah, kamu berendam aja. Saya demam dong. Udah rendam aja. Ini gurumu. Pasti sembuh. Logika kan jalan. Pasti gak percaya. Gua demam tambah berendam, mampus lah gua. Jangan ikutin itu. Itu taklid buta. Duduk gak? Duduk ya? Jadi tetap perintahnya itu harus dikasih pengertian orang itu. Kalau itu perintahnya tidak mengerti antum, taklid, tapi secara rasa kamu dijamin selamat, ikuti. Paham gak nih? Ya, itu versinya tarekat. Kan banyak orang ini, maksudnya apa ya? Udah dah kamu kerjakan aja, kalau dijelaskan lama. Karena penjelasan itu ada yang menjadi jelas setelah menunggu waktu. Duduk gak? Halo? Mau dipaksa? Nggak bisa. Paham itu ada paham kalau sudah tergeser waktu. Catat itu. Begitu juga dengan istri. Ketawa deh. Betul nggak? Jadi jangan dipaksa untuk ngikutin kita. Ada waktunya dia ngikutin kita. Duduk. Nah, makanya kalau pengen dosen itu baik, kalau kita sudah ikhtiar, jangan kelojotan dulu galau. Ada waktunya dosen itu menjadi arif. Paham nih? Di Islam itu ada konsep ajaran sabar. Maka tanya ahlinya. Oh, sabar ini nggak ada batasnya dong, ntar ketinggalan. Kemana nih larinya? Ya, antum enak nih, ada gurunya nih. Ya, nah, besok ajarin nyebur nih, nggak usah berenang. Gaya batu. Ya. Jadi, insya Allah, yang penting ya murid harus mematuhi nasihat, aturan dari gurunya selama dia baik, penuh kearifan, tidak melanggar baik itu syariat maupun konsep daya nalar. Ya. Itu tadi karena salik itu ada dilema karena dia guru itu juga mursyid, ketidakpercayaan kepada mursyid. Maka kalau guru itu menjamin suruh taklid, ada jaminan kebaikan, ikuti dulu. Ya.
bukan taklid buta. Maka ada perbedaan. Taklid guru yang benar sama taklid buta ada pengertian yang berbeda. Sampai titik sini Pak, poinnya paham ya? Ya. Kepercayaan tidak bisa dipaksakan. Halo? Kemarin udah dikaji. Apakah ketauhidan harus dipaksa dengan doktrin? Jawabnya tidak. Ada campur tangan Allah kan? Tuh. Ya. Ada bapaknya, hajinya mondar-mandir, ulama, anaknya. Ada yang jadi misionaris Kristen, banyak. Banyak. Nggak bisa dipaksakan kepercayaan. Kepercayaan harus muncul secara alami sebenarnya. Melalui apa? Proses yang alami pula. Nah, bingung kan? Ya. Muncul sendirinya dari kolbu. Maka kolbu antum bersihin dulu. Maka kepercayaan antum natural benar. Sehingga mutlak diperlukan penguatan dalam ilmu. Enggak percaya. Karena itu Allah berfirman di Quran surat Yasin surat 36 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma la yasa'alukum ajru wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu. Ikuti. Dan mereka adalah muhtadun. Tahu muhtadun? Muhtadun orang yang mendapat petunjuk. Jadi mursyid itu dapat petunjuk baru ngomong. Nggak percaya juga firmannya Al-Isra 17:36 bagian ikhwan. Suratnya 17. Fuad itu hati ya. Hati antum juga minta pertanggungjawaban. Kalau antum ngomong melakukan sesuatu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, yakin itu
amalin ya. Jadi antum harus berani ngomong tidak tahu. Itu gunanya cari muhtadun. Tanyakan pada petunjuk. Nanti ada petunjuk sifatnya bihid. Di diri antum sendiri ada petunjuk berpapa pada hati. Ya. Kalau bahasa kerennya itu disebut ruhul. Kamu sudah kudus, sudah bersih. Hati kamu sudah qalbun salim. Maka ilham itu keluar dengan sendirinya. Duduk kan? Udah bisa tanya pada hati. Guru bihid kamu. Saya takut. Saya nanti dapat wangsit dengan hati saya sendiri. Hantu ini keluar hati orang itu yang berkuasa Tuhan. Betul nggak? Iya, berat tuh. Potensi itu ada di semua. Anda ingin nyetak itu. Penerus Imam Mahdi harus pandai berfatwa pada dirinya. Pas berjalan ke kiri, dia terhindar dari mara bahaya karena di hatinya sudah ada petunjuk. Keren dan itu. Berat bro. Antum ini penerus Imam Mahdi, murid-murid Imam Mahdi, akhirul zaman. Ini ada yang salah kaji Imam Mahdi itu otis semuanya. Ya memang otis. Kalau itu lawan Imam Mahdi, jangan otis semuanya. Nanya agama, mesti pencari kan ngaco karena asapnya murah dulu. Ke situ lagi enggak. Boleh kalau antum sudah punya ilmu korelasi ke bakunya fikih, bakunya aturan, Quran, hadis, ya. Di hadis pun harus dijabarkan. Living sunnah, living hadis harus tahu. Harus hidup, betul kan? Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad, suatu hati yang terdalamnya, enggak hati yang di luar, terdalam, telur, akal, banyak lapisan-lapisannya. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau antum sudah sampai syiru rahasia Allah itu ilham jul. Dan itu bukan konsep ada teori tasawuf, bukan, diamalin. Diamalin, di sini diamalin. Dalam kedua penilaian kritis terhadap thariqah, terima dulu. Dan hubungan antara mursyid dengan saliknya, muridnya, siswanya, seorang guru, sering dipermasalahkan secara terlampau disederhanakan. Pusing kan? Nah, jadi masalah kalau disederhanakan. Ketangkap? Gini, karena dianggap menuntut ketaatan. Kalau dalam konsep thariqah, antum dituntut ketaatan. Seperti mayat dengan pemandinya. Murid, udah kamu jadi mayat aja, hati-hati jadi guru, dimandiin bolak-balik diam aja gitu. Ujungnya apa di konsep zaman sekarang? Yang punya prinsip moderat, wasatiyah, harus seimbang. Sikap seperti tadi sangat berpotensi untuk menghambat terbentuknya individu modern otonom. Konsep akhirul zaman umat wasatiyah ada di Quran itu, betul kan? Kalau antum belajar thariqah harus mengikuti taklid dibolak-balik seperti mandi, dituntut ketaatan yang harus tinggi. Padahal hakikatnya tidak pernah ada manusia yang otonom. Enggak. Manusia itu hanya terbagi dua. Terbagi dua. Dua golongan aja, yaitu mereka yang menghamba kepada Allah Ta'ala, atau yang kedua diperbudak oleh selain Allah Ta'ala.
syahwat dan hawa nafsu. Hanya dua golongan itu. Betul kan? Hamba Allah atau yang diperbudak selain Allah. Diperbudak kepada diri sendiri adalah diri sendiri, bukan orang lain. Syahwat dan hawa nafsu. Betul? Jadi, benarkah dalam toreko selalu berlangsung ketaklidan yang sifatnya buta? Tentu tidak. Atau tak bersyarat dari seorang salik kepada mursyidnya. Ya. Kepatuhan seperti jenazah di hadap pemandinya. Masalahnya, bagaimana seorang salik bisa taklid kepada mursyid sementara perkataan sang mursyid sendiri ternyata seringkali salah ditafsirkan oleh murid. Sering murid ngomong salah tafsir banyak. Contoh ya, gampang contohnya nih, gini. Dalam sebuah ajaran thariqah, ketika seorang mursyid memerintahkan seseorang salik untuk bersiap siaga menghadapi serangan sebentar lagi, si salik tafsirannya apa? Bahwa ia tengah diajari untuk bersiaga terhadap serangan lahiriah seperti perkelahian, kanuragan, jurus 7, jurus kelit. Itu gampangnya deh, ya. Dianggapnya serang kelahiriah. Padahal konsep tarekat, konsep tasawuf, ruhani. Musuh terbesar siapa? Bukan lahiriah. Ada pada diri antum sendiri kan? Betul kan? Nah, sementara sang mursyid sebenarnya tengah mengajari kesiagaan sifatnya batiniah terhadap serangan masalah kehidupan. Yang tidak tahu antum mesti pakai yang mana untuk mengatasi cobaan-cobaan kehidupan. Betul kan? Bagaimana dengan berbagai pertanyaan dalam kepala kita? Renungkan. Muncul berlalu lalang. Wah, hati-hati tasawuf nih, mesti dicuci. Apalagi tasawuf falsafi. Apalagi nggak enak kalau disebut filsafat karena ada yang belajar filsafat Pak. Ya. Kan lalu lalang pertanyaan. Ya, kenapa? Karena tiap hari kita belajar. Betul nggak? Belajar dari kehendak, belajar dari nafsu, belajar dari, ya udah. Tiap hari antum belajar kok tanpa disadari. Hebatnya Dajjal, Pak. Ngajarin kita itu dari hobi kemalasan. Hebat nggak? Duduk di susupin doktrin. Penuh nggak kepala? Hati-hati anak-anak balita. Berubah nanti karakternya. Untung kita kalau kuat agama, mengerti torekot, senjana bisa menyaring ya. Iya kan? Iya. Jadi setiap pertanyaan yang muncul di benak manusia itu pasti ada hak jawabannya. Setiap pertanyaan dari pikiran antum wajib ada hak jawabannya. Hak loh. Nggak percaya? Kalau enggak antum akan mencari sendiri jawabannya. Pasti itu. Itu karakter manusia. Habis gak umur antum dengan begitu? Ya. Nah. Ini tidak ubahnya seseorang yang tengah menunggu di ruang tamu. Iktibarnya gitu. Kemudian dari arah dapur tercium olehnya bau masakan. Kamu tunggu di ruang tamu, bau patai jari yang ya. Nah. Kuncinya apa? Bersabarlah. Apa?
Bersabarlah, karena tepat pada saatnya makanan akan dihidangkan ke hadapan antum. Jadi kalau berkecamuk pertanyaan, jangan menuntut hak di kepala antum. Ajaran Islam kuncinya apa? Bersabarlah. Hakikat sabar, qabul. Bukan geleng-geleng, qabul. Ya. Nah, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Setuju? Setuju nggak? Ya. Tidak semua pertanyaan harus dijawab saat itu juga. Nggak boleh begitu. Itu mursyid. Mengajak ke mengajayu. Buat konsep buku. Nanti kalau mursyidnya bersiasat, berpolitik, ya. Pusing antum ribetnya. Kerjain antum tuh. Iya. Nah. Bersabarlah. Karena jawaban atas perbaikan pertanyaan yang muncul di benak ada hak jawabannya. Hanya tinggal masalah waktu saja. Allah itu adil. Dimunculkan pertanyaan pasti ada hak jawabannya. Namun tidak jarang manusia begitu arogan sehingga merasa bahwa rasionalitasnya pasti bisa memahami segala hal saat ini juga. Dan bisa menghakimi segala perkara dengan bermodalkan ilmu yang kini dimilikinya. Seakan-akan rasionalitas itu tidak punya kelemahan dan batasan. Betul? Masa rasional dianggap gak ada batasan, gak ada kelemahan? Itu orang sekarang. Karena ikanlah. Kenyataannya begitu. Biasanya terhadap salik, tipe fundamentalis rasional seperti ini, seorang mursyid sejati akan menghajarnya habis-habisan. Dalam konsep untuk benar. Nggak terasa dia. Keliaran berpikirnya agar bisa fokus demi kebaikan salik itu sendiri. Itu maksudnya. Tahu nggak antum? Kemarin suruh diajarin taklid dulu sama guru. Jangan ikuti dulu ini. Setelah itu dia buka dulu perbandingan yang lain di mesin pencari. Pas sudah dapat mesin pencari, dia heboh lagi masalah perbedaan waktu Idul Adha. Sampai tegang dia. Ada itu. Gimana mau ngejawab gitu? Repot kita. Perbedaan itu hikmah bukan? Hikmah ya? Nah ini agak berat kajinya ya? Enggak ya? Nah. Jadi keliaran pikiran itu mesti diberesin oleh mursyid. Ukurannya bukan af'al loh mursyid itu, karena sifat mainannya batin. Ya. Menjendakkan berkeliarnya pikiran antum untuk fokus kepada perkara yang fundamental. Misi hidup yang Allah Ta'ala amanahkan kepada dirinya. Itu bukan perkara mudah dan bukan perkara dosen UIN, dosen filsafat. Bukan ilmu itu. Setuju nggak tuh? Iyalah. Bukan, berat loh. Pikiran yang liar memancar ke sana kemari itu seperti lampu pijar 10 watt. Iktibar ya, lampu pijar atau lampu 10 watt lah. Hanya cocok dipakai untuk lampu tidur kan? Iya kan? Yang 10 watt. Namun apabila cahaya 10 watt tersebut difokuskan menjadi laser 10 watt, fokus jadi laser, maka besi pun dapat ditembusnya. Itu tugas mursyid. Nah, bingung kan? Nih. Munculnya tawaran seperti tasawuf yang tanpa tarekat maupun tanpa guru saat ini juga beralasan. Muncul tasawuf tapi nggak ada tarekat, nggak ada guru.
dibayar lagi sama antum. Jadi kalau misalnya nggak sempurna di suatu tempat, di lembaga, antum harus menyempurnakan itu, betul kan? Itu baru keren. Jadi beralasan namun bukan berarti kritiknya terhadap dunia toreko yang digeneralisir menjadi tepat sasaran. Begini, semangat untuk mengedepankan akal sehat dalam kehidupan sekarang atau rasionalitas dalam mengkaji tasawuf, ya, itu merupakan salah satu hal yang sangat penting, benar. Karena Allah Ta'ala mengaruniakan otak di tubuh manusia, nalar kita, maka cara mensyukurinya adalah memanfaatkannya untuk berpikir maksimal di alam terendah. Di alam terendah, otak antum tidak disuruh untuk berpikir di alam tinggi, uluwi, tidak. Maksimalkan dari seluruh alam ciptaannya, maksimalkan, yaitu dunia. Namun ad-din, apa? Ad-din, agama, pakai filsafat. Nggak bisa filsafat tok, itu wilayah sedikit. Fikih. Agama adalah perkara yang baru akan terpahami. Antum beragama akan terpahami apabila seluruh bola akal manusia, otak, nalar, primitif lub, fuad, lub, akal nafs, orang yang telah memiliki lub disebut sebagai ulil albab dalam Quran, terbuka seluruhnya, baru paham ad-din. Sayangnya sangat sedikit di antara manusia yang telah Allah anugerahkan kemampuan akal paripurna yang lahir dan batinnya seperti tadi. Setuju? Setuju. Turunin ya, kaji tadi ya. Jadi di atas semuanya bukanlah otak yang cerdas dan banyaknya bacaan yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai jebakan syahwat dan hawa nafsu, bukan. Dalam beragama, bukan. Jebakan hawa nafsu dan syahwat secerdas apapun juga kena juga. Karena wilayahnya bukan begitu. Contoh, antum cerdas ilmu agama, kuliah di UIN, cum laude, ya, umpama, ya. Jebakan syahwatnya justru yang paling kencang kena. Jangan bohong. Karena yang datang itu, yang ngejebaknya, ya, manajer dajal tuh, iya kan? Iya, ya enak yang biasa aja ya. Jadi jebakan syahwat dan hawa nafsu justru kenanya pada orang-orang yang merasa dirinya cerdas dalam beragama. Di sini yang perlu kita kearifan, perlunya ada guru yang betul-betul mengontrolnya. Sungguh penting ini. Nah, niat tulus murni mencari Allah Ta'ala. Tulus murni cari, itulah jalan salik. Itu salah satu solusi. Seorang buta huruf pun bisa Allah rahmati menjadi ulil albab, percaya nggak? Buta huruf. Kalau ulil albab konsep Islam diajari sebagai orang yang pandai menghafal, pandai ilmu, bukan begitu. Menjadi ulil albab buta huruf menjadi arifin, orang yang telah mencapai ma'rifat, nggak mutak, harus pandai baca tulis. Seperti Muhammad Rahim Bawa Muhayyadin. Banyak sufi buta huruf. Ini cara satu sufi. Karena adanya niat tulus murni untuk mencari dan berserah diri kepada Allah. Awalnya itu. Niat itu pula yang membuat Allah berkenan menganugerahkan cahaya iman ke dalam kalbunya. Seorang menyatakan bahwa karena dia memiliki kecenderungan saintifik,
maka dia memerlukan penjelasan ilmiah terlebih dahulu sebelum memutuskan bersuluk. Namun kebanyakan manusia memiliki mentalitas untuk tergesa-gesa, menyimpulkan sebelum tuntas menelaah. Kecenderungan sikap saintifik itu baik, terlebih karena setiap manusia itu unik serta memiliki kebutuhan dan jalan masuk berbeda-beda. Ibaratnya ada seekor kucing. Pertanyaan yang selalu mengeong dalam rumah pikiran kita. Karena lapar meminta makanan. Jawaban. Ada kucing. Tuan minta makan. Enggak. Ngeong. Kamu tahu? Minta makan dia. Ngeong. Apa cing kok ngeong? Nah, itu bingung tuh. Berarti antum tahu kan? Nah, apabila kucing pertanyaannya tersebut tidak diberi makanan, jawabannya, maka rumah pikiran kita akan berisikan oleh suara mengeongnya. Betul? Pikiran kita isinya ngeong, bukan makanan untuk memberikan ke kucing. Akibatnya kita pun tidak bisa belajar dengan tenang. Itu ilmu galau. Galau itu nggak ngerti hikmah. Akibatnya kita pun nggak bisa belajar tenang. Kenapa dia dijelaskan? Aduh, ini kalau orang tasawuf sampai seterata terakhir nggak ngerti, kebangetan nih. Ayo. Ya. Karena itu berilah makanan, berilah jawaban yang tepat untuk mengenyangkan kucing. Pertanyaannya dalam rumah pikiran kita, penuhilah haknya, penuhi haknya. Karena kita nggak ngerti kata ngeong itu sebenarnya makanan, kita kasih ngeong, kita jawab lagi ngeong. Saraman kucing antum. Kira-kira gitu ya. Jadi belajar tenang apabila makanan jawaban belum ditemukan. Bersabarlah. Saatnya pasti akan tiba. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab munculnya sikap alergi thariqah. Banyak yang alergi sama berthariqah adalah akses dari berbagai praktek yang dilakukan thariqah yang telah kehilangan ulamanya, mata airnya, mursyidnya. Karena thariqah dianggap sama dengan tasawuf. Misalnya dahulu kala muncul sebuah thariqah, lazimnya mereka melakukan riyadhah berkala secara bersama-sama. Kebetulan mursyid thariqah tersebut selalu memelihara kucing yang sering mengeong di malam hari karena lapar. Agar suara mengeong kucing tersebut tidak mengganggu riyadhah, maka sang mursyid memerintahkan muridnya untuk memasukkan kucing tersebut ke dalam sebuah ruangan, memberinya makan dan menguncinya. Hal itu berjalan terus selama bertahun-tahun hingga sang mursyid meninggal. Ini benar terjadi nih. Sepeninggalan sang mursyid, sang salik generasi pertama thariqah tersebut tetap memasukkan kucing peliharaannya sang mursyid tadi ke dalam sebuah ruangan, memberinya makan, menguncinya agar tidak mengganggu riyadhah. Namun para salik generasi kedua dari thariqah tersebut yang tidak tahu sebab akibat dari perbuatan mulia mengira bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum mereka riyadhah. Kekelenik pak. Kucingnya masukin. Ya. Maka ketika sampai si salik generasi ketiga muncul semacam kewajiban. Kan banyak kayak gitu. Yaitu memasukkan kucing ke dalam sebuah ruangan, memberinya makanan dan menguncinya. Kemudian ketika sampai si salik generasi keempat muncul buku tentang makanan batin. Ada bukunya. Salah teori. Hakikat memasukkan kucing ke dalam sebuah ruangan, memberinya makan, menguncinya sebelum melakukan riyadhah. Dan si salik generasi kelima hingga seterusnya perbuatan tadi sudah menebarkan citra ketidakrasionalan dari ketidaksejalanan thariqah tersebut dengan syariat. Dianggapnya syarat untuk menuju kepada Allah, masukkan kucing ke dalam ruangan. Itu banyak itu terjadi thariqah kayak gitu. Itu tasawuf. Yang nggak ngerti guru mursyid nasabnya tidak ada kontak langsung menunjuki.
Betul kan? Dalam sejarah tasawuf ada juga tipe sufi yang dinamakan sebagai Uwaisyah. Uwais. Lihat sejarahnya. Nama ini merujuk kepada seorang tokoh sejaman Rasulullah SAW. Sama hidup dengan Rasulullah. Yang mengetahui ihwal Rasulullah SAW. Tahu dia, tetapi tidak pernah bertemu. Sejaman dengan Nabi, tahu Rasul, tapi nggak pernah ketemu face to face. Tidak. Namanya Uwais. Secara langsung sepanjang hidupnya tidak. Demikian pula juga Rasulullah SAW. Rasulullah mengetahui Uwais Al-Qarni. Sahabat. Tanpa pernah bertemu dengannya. Hal itu disebabkan karena Uwais setibanya di Mekah tidak bisa menunggu untuk bertemu dengan Rasulullah yang ketika itu sedang pergi, sebab ia telah berjanji kepada ibunya di kota lain untuk tidak berlama-lama meninggalkan kondisi Uwais. Ibunya sakit begitu. Berbeda dengan Salman Al-Farisi. Pernah dengar Salman Al-Farisi? Kita belajar dari sini ya. Yang satu ketemu Nabi sebagai guru mursyid, yang satu tidak ketemu. Salman Al-Farisi yang Allah Ta'ala bukakan jalan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah secara badan berhadapan meskipun berasal dari negeri yang jauh Persia. Uwais Jazirah Arab juga, yang dekat nggak bisa ketemu. Persia sama Arab Saudi jauh bro, dan harus 2 kali pindah agama. Jadi Salman Al-Farisi itu 2 kali pindah agama sebagai proses pencariannya. Salah satu sufi yang tergolong Uwais adalah seorang Iran. Negerinya Iran, tapi lama di Mekah. Ya. Abu Hasan Kakarkani berkata, aku kagum pada salik-salik yang menyatakan bahwa mereka membutuhkan mursyid ini dan itu. Kalian tahu bahwa aku tidak pernah diajari manusia manapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pembimbingku. Kendati demikian aku menaruh respek besar kepada semua mursyid. Dari pernyataan seorang Uwais bisa terlihat bahwa yang menjadi pokok persoalan bukanlah apakah seorang mursyid diperlukan atau tidak, apakah perlu ikut thariqah atau tidak, tetapi apakah kita adalah seorang pencari Allah, berajam untuk mencari jalan kepadanya. Apabila iya, maka biarlah Allah Ta'ala yang akan mengalirkan, membukakan jalan hidup antum ketemu dengan guru mursyidnya, walaupun gak ketemu badan. Entah itu ikut thariqah atau tidak, akan ketemu jalannya. Apakah akan dipertemukan dengan guru mursyid sejati di zamannya, ataukah Allah sendiri yang akan mengajarinya untuk mempertemukan secara hatinya? Itu yang disebut bihitun. Ayo. Ini terjadi di Uwais sama Salman Al-Farisi. Jadi bukan dengan menyatakan terlalu dini bahwa thariqah dan mursyid itu tidak diperlukan. Terlalu dini itu. Ketidakberanian mengambil resiko untuk mengarungi lautan thariqah. Terlebih terburu-buru melontarkan pernyataan seolah heroik yang mengisyaratkan keengganan mencari mursyid sejati di zaman sekarang, atau senantiasa memilih berjarak ala saintis serta mengandalkan kecerdasan otak untuk bertasawuf. Secara wacana bisa dipastikan mustahil mencapai tingkatan makrifat kalau tetap berpikir begitu. Rumi menggambarkan hal ini sebagai berikut. Ketika kuletakkan muatan di atas pal kapal, usahamu itu tanpa jaminan, karena engkau tak tahu apakah engkau bakal tenggelam atau selamat sampai di tujuan. Jika engkau berkata, aku tak akan berlayar sampai aku yakin akan nasibku, maka engkau tak akan bisa berniaga. Lantas rahasia kedua nasib ini tak akan pernah terungkap.
tidak mengambil resiko dengan bertorekot. Saudagar yang penakut tak akan meraih untung apapun. Setuju? Ya. Rugi, bahkan sesungguhnya ia merugi. Orang harus mengambil api agar mendapat cahaya, setuju? Karena seluruh kejadian berjalan di atas harapan. Maka hanya imanlah tujuan terbaik harapan. Karena dengan iman memperoleh keselamatan. Amati kisah pencarian Salman Al-Farisi lagi. Dalam sejarah supaya lebih mudah pemahaman yang agak lebih berat tadi. Sebelum mengenal Tuhannya Muhammad SAW, Salman Al-Farisi, dia adalah seorang majusi agama pertama. Majusi itu menyembah api. Kesadarannya muncul atas kejanggalan perbuatannya sendiri. Untuk menjaga agar api yang disembahnya sebagai Tuhan tidak padam. Kan bingung, Pak. Masa Tuhan mesti dijaga supaya jangan padam ya? Nah, dia berpikir, itu cerdas berarti kan? Iya. Kok Tuhannya nggak boleh padam kena angin, tutupin tuh, ngerepotin nih Tuhan katanya. Nah, membuat Salman Al-Farisi berani mengambil resiko. Pindahlah dia ke agama Kristen. 2 kali dia. Itu sejarahnya. Setelah beberapa kali berpindah, jangan dipraktekin kayak gitu cari Tuhan ke torekot. Bukan begitu maksudnya. Pola berpikir antum, letaknya, iktibatnya ke sana. Ya. Ambil resiko, berubah agama Kristen. Setelah beberapa kali berpindah dari Majusi ke Kristen, mengabdi. Kemudian dia tanya kepada pendeta, ditunjuki keberadaan Nabi akhir zaman. Dan pertemuannya dengan Rasulullah membuat Salman Al-Farisi berani mengambil resiko yang terakhir kalinya untuk pindah menjadi agama Islam. Bertorekot dia. Ikuti jalan suluk. Wallahu a'lam bishawab. Satu bab ke perkara muhasabah agak lebih ke hikmah karena letaknya masih di akal. Besok kita bahas ke yang lebih modern ya. Wasyitiyah ya. Insya Allah ada kaitan dengan tadi. Berarti kita sudah ada potensi memperbaiki diri supaya kita hidup di zaman serba modern. Mesti gimana ya kan, dengan konsep tadi setelah kita beres diri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan diridai Allah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.